Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Masrurah, JGB Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Selama ini murid tidak suka dengan peraturan, karena jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan aksi nyata saya yaitu 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesimasikan bersama rekan guru satu gugus. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di acara kami, yaitu menyebarkan pemahaman maksud saya di acara menyebarkan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tugas saya di CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Langsung saja ibu-ibu ya. Di sini saya dapat tugas dari modul 1.4 yaitu tentang menyebarkan budaya positif. Nah, monggo Bu Sally silahkan masuk. Di sini saya akan menyampaikan yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, apa saja nanti dalam konsep yang akan saya paparkan nanti ada beberapa modul, yaitu perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti yang saya jabarkan ada 4 poin ini. Nah, di sini kita yang kita gunakan yaitu tentang kurikulum merdeka ya Bu. Dan di sini ada teori Ki Hajar Dewantara. Kita ungkap dulu kenapa yang kita pelajari. Ibu-ibu semuanya sudah pernah membuka PMM ya. Nah, di PMM itu yang kita gunakan yaitu teorinya Ki Hajar Dewantara. Kenapa teorinya Ki Hajar Dewantara yang kita pakai? Setelah saya baca itu karena Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, apa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun, bukan menuntut siswa, intinya itu. Nah, di sini tema yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita itu ada masa transisi yang dulunya kita menggunakan kurikulum 13, sekarang kita menggunakan kurikulum apa? Iya, kita menggunakan kurikulum merdeka. Kita mengalami masa transisi. Ibu-ibu merasa sulit apa langsung bisa menerima? Sulit. Merasa karena ada perubahan. Nah, karena ada perubahan itu kadang merasa males untuk ikut berubah, apa tetap
di zona nyaman. K13, saya sudah nyaman di K13, saya pakai itu aja. Atau mengikuti perkembangan zamannya, Mengikuti zaman ya, berusaha mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini dari paradigma baru itu sebenarnya kita bisa berubah itu dari diri kita sendiri. Ada nggak, bisa nggak orang lain merubah kita? Misalnya Bu Ibu, hari ini Bu Ibu harus ganti K13, tapi Bu Ibu itu dalam dirinya sebenarnya tidak mau. Nah, karena dalam dirinya Bu Ibu tidak mau, apakah di sekolahnya Bu Ibu itu akan berubah K13 menjadi kurikulum merdeka? Mau nggak Bu Ibu? Misalnya dalam hatinya, aku ogah nggak mau sulit gitu. Misalnya Bu Ibu dalam keyakinannya ini sudah pendidikan yang paling bagus, dalam keyakinan dirinya seperti itu. Tapi yang bisa merubah, oh iya, saya mau mengikuti perkembangan zaman, saya mau mengikuti perubahan-perubahan ini, saya berusaha menjadi lebih baik, itu adalah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya dalam paradigma baru, perubahan paradigma baru itu yang titik beratnya itu ada di profil pelajar Pancasila. Kita membuat pendidikan itu senyaman mungkin, membuat karakter anak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah tidak asing bagi kita, ya kan ibu-ibu? Ya. Apa masih asing? Tidak. Iya, sudah tidak asing karena sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah itu sejak dulu, sejak awal menteri, kebetulan menteri kita juga baru, Bapak Nadiem Makarim itu bapak yang di teknologi. Nah, jadi menteri pendidikan, akhirnya kita dituntut untuk bisa IT. Kebetulan ada corona, jadi kita kok ya kebetulan pas menterinya pinter IT, pas ada COVID, jadi kita harus belajarnya dari rumah. Dan di situ semuanya serba kebetulan, apa memang sudah diatur yang kuasa ya? Nggak tahu ya. Iya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang akan kita tanamkan kepada anak didik itu meliputi apa saja? Satu, meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi yang pertama kita tanamkan kepada anak didik kita yaitu akhlak. Sepandai-pandai orang, sepandai-pandainya orang punya ilmu tinggi tapi tidak ada akhlak, berarti zong, berarti kosong. Tapi orang yang bodoh tapi berakhlak tinggi, dialah yang mulia. Itu yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Karena kita berada di Indonesia yang punya banyak suku dan budaya bermacam-macam. Di sini kita tanamkan kepada anak didik kita untuk saling menghormati, mengenal budaya orang lain. Selanjutnya yaitu bergotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong mencakup apa saja? Yaitu kolaborasi dan kepedulian. Untuk selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif itu artinya menghasilkan gagasan yang orisinil. Nah, kita itu dituntut untuk bisa kreatif, untuk bisa menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang tidak monoton. Dan begitu juga anak didik kita juga menjadi anak didik yang kreatif, mampu menciptakan inovasi. Oke. Untuk selanjutnya yaitu bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi kalau orang yang bernalar kritis itu tidak mengambil berita secara mentah-mentah. Jadi dia itu mesti mengolah, oh kok ada berita seperti ini, apakah ini hoax apa enggak, itu pasti kita mengolah, diolah dulu, jangan dimakan mentah-mentah, disebarkan bisa. Itu yang sangat
bahaya. Nah, kita juga menanamkan kepada anak didik kita juga seperti itu, bernalar kritis. Terus yang seterusnya yaitu mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Itu yang terakhir, itu yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini tentang tadi yang saya katakan tentang mengontrol diri, miskonsepsi tentang makna kontrol. Kadang kita itu beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, betul apa tidak? Kadang murid itu kita atur aja semau kita. Sekarang pelajarannya kita senam, nanti habis senam kita mengajarkan majalah. Seperti itu, atau kita tawarkan kepada anak, seharusnya seperti itu. Tapi yang saya alami ya, ini pengalaman saya yang saya alami selama ini, ternyata saya itu sering mengontrol murid saya. Misalnya anaknya nangis, sudah diam, saya kadang bilang seperti itu. Apalagi ke anak saya sendiri, karena saya punya anak kecil ya, terus gak usah nangis, kemudian nangis cemen. Kadang gitu, tidak menanyakan kenapa gitu. Yang seterusnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita itu sering mengkritik anak. Kita beranggapan bahwa mengkritik anak itu akan membuat anak menjadi berubah, menjadi lebih kuat. Tetapi itu ternyata salah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya saya ya, ini pengalaman saya itu biasanya memaksakan kehendak saya kepada orang lain ataupun kepada murid saya. Saya merasa saya adalah orang dewasa, punya pengalaman banyak, memaksa murid saya, ini gini loh, ini yang benar, saya sudah berpengalaman gitu. Ada enggak yang sama seperti saya? Banyak. Oh iya, banyak, berarti saya tidak sendiri. Nanti ada penjelasannya di sini. Nah, ini selanjutnya yaitu paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, teori kontrol ini oleh Bapak Step. Ini rumahnya mana, ini belum saya baca lagi nih ya. Oh iya. Nah, di sini dari teori kontrol ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitanya, kalau dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan anak-anak kita itu sama. Anak-anak PAUD itu kebutuhannya sama, seperti kebutuhannya pinginnya senang-senang, saat ini butuh olahraga. Menganggap itu sama, tapi kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap anak itu berbeda. Iya. Untuk selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi secara menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kan sering, tidak kita, saya itu sering menganggap agar apa kemauan saya itu sama, orang lain itu sama dengan pendapat saya. Tapi seharusnya teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain itu punya pandangan yang berbeda. Terus selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang orang melakukan kesalahan itu kita anggap jelek. Nah, tapi secara teori kontrol semua perilaku itu mempunyai tujuan. Ya, kadang anak itu nangis, kita tidak tahu apa tujuannya. Oh ternyata dia itu minta tolong, pengen minta tolong. Gitu. Iya, saya bisa mengontrol orang lain. Secara teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, kita tidak bisa mengontrol orang untuk berubah, tidak bisa. Tapi orang itu sendiri yang punya dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah,
Nah, apa maksudnya? Ketika kita membujuk seseorang, membujuk anak lah, misalnya ayo le mandi, dia nggak mau karena dia punya, misalnya punya opini sendiri, masih pengen mainan, masih pengen mengerjakan tugas atau apa. Tapi apa yang kita inginkan, apa yang kita bujukkan, jika dibujuk-bujuk nggak mau, gagal kan bujukan kita, nah kita paksa, beres. Iya, atau mau nggak mau pokoknya ayo kita mandi, atau diancam biasanya seperti itu. Nah, secara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita menawarkan pada pilihan-pilihan. Terus selanjutnya yaitu modal berpikir menang kalah. Secara stimulus kontrol ya, menang kalah biasanya ini terjadi pada apa Bu? Menang kalah ini. Nah, iya pada perlombaan ini biasanya ada menang ada kalah. Ternyata itu tidak efektif pada anak. Nah, untuk secara teori kontrol yaitu harus apa? Modal berpikir menang-menang, semuanya menang. Jadi biasanya ini menang-menang ini adalah kerja sama. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, untuk ini tema yang selanjutnya yaitu masuk pada tema disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Apa sekarang kalau menurut ibu-ibu semuanya disiplin itu apa ya? Sesuai dengan waktu, tepat waktu. Tepat waktu. Disiplin harus tepat waktu, sesuai aturan. Itu biasanya yang sering kita dengar. Ya, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya disiplinnya tidak nyaman. Saya harus berangkat pagi biar tidak telat. Nah, itu saya itu sering telat, ya. Saya tidak nyaman kalau cepet-cepet gitu. Ada tidak yang sama seperti saya? Nah, biasanya orang yang disiplin itu tidak nyaman karena merasa diatur. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Nah, disiplin itu kalau di sini dalam budaya positif nanti kita akan menerapkan bagaimana toh anak-anak itu bisa disiplin tapi dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu ikhlas ya, ikhlas dari diri sendiri, tubuh dari diri sendiri, bukan ekstrisik. Ekstrisik itu ada embel-embelnya, biar saya tidak dihukum, biar saya dapat hadiah. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini iya harusnya ikhlas. Bagaimana toh kita anak-anak itu biar disiplin karpe dhewe enggak tanpa embel-embel. Ini ada untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap orang yang ada di dunia ini pasti butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, pernah nggak merasa butuh banget kasih sayang? Pernah. Iya, karena itu adalah kebutuhan pokok kita sebagai orang yang sudah dewasa, sudah dewasa itu sangat perlu sekali akan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini bisa limit, bisa habis. Nah, kita perlu mengecas kasih sayangnya. Kita butuh rasa diterima di keluarga, diterima di masyarakat, di sekolah, perlu diterima di antar teman, gitu ya. Nah,
Nah, kasih sayang ini bisa limit. Biasanya ciri-cirinya kasih sayang ini kalau habis apa? Dicuekin. Nah, ini kalau secara teori yang kita pakai teorinya Ki Hajar Dewantara mungkin tidak sedetail ini ya, tapi saya baca dari Dr. Aisyah Dahlan, pernah dengar? Nah, itu antara cas kasih sayang, ciri-cirinya kasih sayang habis limit itu anak mudah marah. Bukan anak saja, kita itu mudah marah, emosi, serba salah. Nah, itu perlu kita cas, kita butuh kasih sayang. Nah, ini kalau menjelaskan tentang kasih sayang ternyata sangat panjang. Ada tipe anak laki-laki dan perempuan itu punya tipe yang berbeda. Kalau perempuan itu tipenya kata-kata, laki-laki itu sedikit kata. Perempuan 2000 kata, 20.000 kata, laki-laki 7.000 kata. Ada tipe anak yang biasanya suka usil-usil ngamplok ibu gitu. Ada? Nah, itu tipe orang yang butuh sentuhan. Jadi kasih sayangnya casnya dengan sentuhan. Ada anak yang cuek tidak peduli, tapi ketika dia ditanya kadang serba salah. Nah, dia perlu dicas. Kadang ada casnya itu butuh makanan dengan diberi jajan, diajak jalan, atau didengarkan, hanya didengarkan, tidak dikasih komentar. Nah, itu macam-macam cara mengecasnya, ada ilmunya sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan itu menguasai dirinya sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu kebebasan. Setiap orang itu butuh bebas, tidak diatur. Terus selanjutnya yaitu kesenangan. Kita butuh kesenangan seperti tadi. Mengecas, kasih sayang bisa dengan kesenangan. Jadi anak-anak, apalagi anak-anak PAUD itu butuh sesuatu yang senang, yang asik-asik. Nah, untuk selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang segera secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal. Tadi seperti saya akan datang ke sekolah tepat waktu karena saya takut nanti kalau dihukum. Nah, berarti ini ada embel-embelnya motivasi eksternal karena ada hukuman tadi. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, pengennya dapat hadiah. Aku harap belajar, pengen dapat hadiah. Aku harap sholat sini, semoga dapat hadiah. Nah, itu yang saya terapkan ke anak saya dulu. Saya itu nyuruh anak saya untuk azan karena sulit, kalau disuruh nggak mau. Tak kasih 5.000 sekali azan 5.000. Nah, ternyata memang benar teori ini tidak efektif. Ketika saya berhenti memberi hadiah, dia sudah nggak mau, nggak tumbuh dari dirinya. Dia mau azan itu nggak karena saya pengen, karena hanya hadiahnya yang 5.000 itu. Jadi misalnya sehari itu ada biasanya sholatnya maghrib dan isya berarti 10.000. Tapi sekarang saya hentikan jadi tidak dapat apa-apa. Tapi anaknya males ini akhirnya. Karena ini kesalahan ibunya dalam mendidik ini. Nah, terus selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini tujuan utama kita yaitu intrinsik ini. Nanti mengerucutnya ke menanamkan kebajikan budaya positif itu dengan motivasi intrinsik. Dia akan tumbuh
ibu secara ikhlas, dia tidak ada embel-embel takut dihukum atau untuk mendapatkan hadiah, tidak, tapi tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Terus selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa itu dengan identitas gagal? Yaitu hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan. Di sini ada enggak yang waktu SD atau waktu kecil dihukum, dimarahi bapak atau ibunya? Pernah. Masih ingat sampai sekarang? Masih. Sudah berapa tahun? 40 kunjul. Sudah setahun. Tapi sampai ini kok masih ingat ya ibu? Pernah dipukul juga? Jadi bukan hanya hukuman verbal tapi juga fisik. Dan itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Iya, ini sangat menyakitkan. Nah, memang betul. Ternyata hukuman itu membuat murid juga akan merasa takut. Takut untuk berkembang, takut untuk maju. Nah, terus selanjutnya hukuman juga memaksa murid untuk melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan. Yang keempat, murid menjadi rendah diri karena pernah dihukum, pernah malu, pernah sakit hati, jadi dia jadi rendah diri. Terus tidak nyaman. Kalau ada hukuman itu nyaman enggak? Tidak, ya, membuat tidak nyaman. Murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya kenapa anak suka berbohong? Iya, karena sering dimarahi, karena sering dihukum. Akibatnya anak suka berbohong. Nah, ini hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, itu juga akan membuat sakit hati, perasaan hati yang terpendam. Sampai kapan? Sampai tua, sampai kita dewasa, kadang sampai nenek-nenek. Nah, ini bisa, hukuman ini bisa kita ini dengan terapi. Ada terapi hukuman. Nah, ini sangat sulit sekali karena terapi ini harus mengikhlaskan biar kita itu tidak lari dari hukuman masa kecil, biar kita tidak menghukum anak kita. Hukuman ini bisa menurun kepada anak cucu kita. Karena dulu saya pernah diajar secara otoriter, maka saya juga mengajari anak cucu saya secara otoriter. Pernah baca di PMM itu ada kolonial, pembelajaran secara kolonial. Iya. Nah, itu kita didikan orang Belanda itu mengajar anak itu secara keras. Nah, itu menimbulkan luka batin. Nah, luka batin itu seharusnya disembuhkan, tapi cara menyembuhkan harus dengan psikolog. Iya. Untuk selanjutnya yaitu memberi penghargaan. Memberi penghargaan itu ternyata merusak hubungan dan merasa iri. Contohnya, pada waktu lomba kan enggak anak didiknya yang nangis tidak dapat hadiah. Tidak dapat hadiah. Akhirnya kita bohong membelikan hadiah di Pak Bulanan, misalnya dia tidak nangis, ini hadiahnya. Nah, ini ternyata penghargaan itu bisa merusak dan menimbulkan rasa iri. Untuk selanjutnya yaitu mematikan kreativitas, tidak efektif dan menghukum dengan sistem rankingan. Nah, ini kenapa di SD itu sekarang sudah tidak ada rankingan? Karena mereka sudah belajar lebih dalam, sudah meneliti, ternyata rankingan itu merusak, membuat anak yang lain itu menjadi kecil hati. Padahal setiap anak itu punya potensi masing-masing. Seperti di TK itu narasi yang dimunculkan adalah apa? Sesuatu yang muncul, misalnya si A ada muncul di motorik, maka yang dimunculkan dalam rapot motoriknya. Si B ada di seni, enggak semua anak sama. Nah, itu. Untuk selanjutnya yaitu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu konsekuensi.
ini ada konsekuensi. Satu, penguatan jangka pendek. Misalnya jika sudah ada peraturan bersama yang dibuat bersama, nah ada konsekuensinya. Misalnya kamu tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya gimana? Berarti tadi sudah disepakati kita harus mengerjakan setelah pelajaran selesai misalnya. Tapi itu hanya memberikan penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan, jadi perlu dimonitor. Terus kalau konsekuensi itu stimulus dan respon. Yang keempat, murid menghargai peraturan. Jadi karena biasanya konsekuensi itu peraturannya dibuat bersama, jadi murid itu lebih menghargai sesuatu yang sudah dibuat bersama, yang sudah dibuat bersama-sama, ya kita taati bersama. Yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghargai dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, yaitu orang itu sendiri yang memegang kontrolnya. Yang kelima yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan, karena itu dari restitusi ini muncul dari dirinya sendiri. Nah, di sini pada waktu belajar ini saya merasa tertampar. Saya merasa tertampar sendiri. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah salah, ya kurang tepat. Mulai dari hukuman ini menimbulkan luka batin yang dari anak-anak sampai dewasa nanti. Ada juga penghargaan ternyata membuat anak menjadi lemah. Konsekuensi itu sebenarnya sudah efektif, tapi hanya jangka pendek. Nah, yang kita tuju adalah restitusi ini. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi sekarang. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada dasarnya anak itu punya karakter yang sudah dibawa sejak lahir, punya kekuatan, punya kepandaian yang sudah dibawa sejak lahir. Tapi setiap anak satu dan anak yang lainnya itu kekuatannya beda-beda. Nah, tugas kita adalah menguatkan, bukan memaksa mereka menjadi seperti apa yang kita inginkan. Ciri-cirinya restitusi itu apa? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, kita semuanya pernah salah enggak? Pernah salah ya? Nah, dari kesalahan-kesalahan itu kita belajar, bukan malah down. Seharusnya seperti itu. Tapi semuanya tidak instan, semuanya butuh proses. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Berarti kita kalau ada sesuatu kesalahan, kita menawarkan. Bagaimana kalau anak itu misalnya menangis, kenapa ditanya dulu, apa alasannya dia menangis? Atau misalnya anak itu bertengkar rayan mainan, kenapa ditanya dulu, kenapa kok rebutan mainan? Kita menawarkan bagaimana kalau kamu mainan boneka, yang satunya mainan balok, itu ada tawarannya. Yang selanjutnya yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan. Contohnya ini ada contoh kasus. Misalnya siswa tidak mengerjakan PR. Ini ada ya di TK itu ada yang ada PR.
Tapi untuk tingkat TK ada di sekolahnya yang ngasih PR? Ada. Iya. Ada tapi tidak seperti tidak seperti apa itu SD ya PR-nya. Nah, ya kebiasaan biar di rumah misalnya biar terbiasa belajar. Nah, di sini misalnya siswa tidak mengerjakan sampai di sekolah masih zom, bukunya masih putih, belum dikerjakan. Nah, misalnya hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk berdiri di depan kelas. Misalnya kamu maju, pengatur kelas di depan kelas. Kalau kita malu enggak? Kalau berdiri di depan kelas temannya duduk, wah malu sekali ya rasanya. Nah itu juga bisa menimbulkan apa? Luka batin tadi. Nah guru marah dan murid menjadi takut. Oh tinggal gurunya sekali lihat gurunya itu serem, besoknya nggak mau masuk. Nah ini akibat dari hukuman. Terus konsekuensi tadi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan banyak 3 kali lipat. Nah, ini mungkin yang ada di SD ya. Kalau di TK itu tidak sekejam ini. Nah, terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini kalau konsekuensi. Terus restitusi. Kalau restitusi itu biasanya yang teori restitusi ya, kita gunakan teori restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu peraturan yang sudah kita buat bersama. Misalnya karena ini hubungannya dengan PR, misalnya nanti anak-anak ini ada PR, nanti PR-nya kita kerjakan. Misalnya lupa, ada yang tidak mengerjakan, bagaimana kita tawarkan kepada anak-anak? Oh, anu aja Bu, nanti PR-nya ditambah 2 kali lipat, gitu. Misalnya lagi, oh PR-nya nanti dikerjakan waktu istirahat, gitu. Nah, berarti itu sudah disepakati bersama, sudah dibuat dengan anak dan guru. Makanya kalau peraturannya sudah dibuat bersama, maka itu menjadi sebuah namanya keyakinan kelas. Nah, dari sini maka dari guru setelah ada PR yang tidak dikerjakan tadi, guru menanyakan kenapa tidak dikerjakan. Alasannya apa? Oh, karena kemarin ada saudaranya yang mantu misalnya. Saya repot di guru, tidak bisa mengerjakan. Oh ya, berarti dia punya alasan. Karena orang tuanya yang mendampingi juga repot, dia tidak bisa menyelesaikan. Oh ya, kemarin kita sudah sepakat kalau tidak mengerjakan harus gimana? Mengerjakan lagi nanti dikumpulkan 2 kali lipat sama PR yang akan datang. Oh ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari restitusi ini sebenarnya menanamkan apa? Rasa percaya diri, rasa menghargai diri kita sendiri, diri anak itu menghargai dirinya sendiri, tumbuh dengan sendirinya, bukan karena paksaan atau hukuman atau hadiah. Terus selanjutnya yaitu posisi 5, posisi kontrol. Kita ada di posisi mana selama ini dari penjabaran tadi? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah? Seperti apa merasa bersalah? Anak itu, iya. Terus apakah sebagai teman? Misalnya, ya sudah, karena kamu tidak mengerjakan PR tidak apa-apa, yang penting besok tidak diulangi lagi ya. Terus, ya, itu sebagai teman, sebagai konjami diri. Nah, sebagai memantau muridnya, atau sebagai manajer. Manajer itu nanti kita memantau, tapi ketika ada yang salah tidak dihukum, tapi ditanya kenapa, alasannya apa, gitu. Kira-kira kita sebagai apa? Harapannya sebagai teman, tapi kenyataannya sebagai semuanya masuk.
Pernah. Sebagai manajer? Pernah. Juga. Iya. Nah, ini seharusnya kalau dari materi yang sudah saya pelajari, sebaiknya kita itu adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Tapi sebagai manusia biasa yang dulunya terdidik dari kolonial, generasi kolonial, kita itu melakukan mewarisi dari nenek moyang kita. Ya, iya, berarti kita harus banyak istighfar ya. Nah, ini sebenarnya ini ada hukuman, kenapa ada nanti ada segitiga restitusi dan sebagainya. Nah, kita menengok kembali ke belakang karena kita itu ada di generasi apa Bu sekarang? Masa tenang nih. Ada macam-macam generasi. Nah, ini iya. Kalau ini ada yang saya pelajari itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 generasi. Nanti coba dipilih generasinya sendiri ya. Ini ada generasi baby boomers, yaitu orang-orang yang lahir di tahun 1946 sampai 1964. Nah, itu ibu saya. Kenapa itu kok harus di ini? Nah, dari orang-orang baby boomers ini punya karakter, yaitu orang tua yang sangat boomers, tingkat kedisiplinannya tinggi, otoriter. Dia memaksakan kehendak, tidak mau dikritik, maunya mengkritik. Betul. Ibunya ya Bu Ibu? Iya. Betul. Bawahnya generasi boomer adalah generasi X, yaitu generasi yang lahir tahun 65 sampai 76. Aku kuwi melu kuwi. Ya, berarti ini generasi yang lahir di masa krisis ekonomi. Generasi yang lahir di masa krisis ekonomi. Orangnya keras, bersemangat, bersemangat. Ini juga otoriter, didikannya kolonial. Betul. Ada lagi generasi Y atau generasi milenial, lahir tahun 77 sampai 94. Siapa itu? Saya. Saya ini masuk dalam generasi milenial, yaitu punya karakter apa? Pemikirannya terbuka. Tapi ada tapinya, rentan stres. Ya ini teman saya, ini satu angkatan kita seumuran. Rentan stres dan depresi. Nah, generasi ini tidak lepas dari gadget. Ini awal mulanya ada teknologi. Berarti selama rakit beda stres Bu. Iya. Tapi saya takut dan otoriter nih orangnya. Itu melu aku. Nah, ada lagi bawah saya itu yaitu generasi Z, yaitu lahir tahun 1995 sampai 2010. Nah, ini adalah anaknya siapa ya ini? Anak saya. Ya, ini. Nah, ini karakternya adalah serba digital canggih, dapat menerima perbedaan di masyarakat. Sudah terbuka pikirannya ya, tidak seperti emak-emak yang 656 tadi ya, tidak seperti emak-emak generasi X. Nah, dia menyukai lingkungan yang memberi mereka ruang untuk kreatif. Dia berada di tempat terbuka, dia ingin jalan-jalan nongkrong. Sebenarnya tidak hanya nongkrong itu, dia mencari inspirasi. Itu yang ada di pojok itu adalah generasi yang suka nongkrong mencari inspirasi. Nah, ada lagi generasi yang paling muda, yaitu generasi Alpha, lahir tahun 2011 sampai 2025. Nah, ini adalah anak didik kita, anak-anak PAUD. Ini termasuk generasi Alpha. Dia punya karakter melek teknologi. Dari lahir si TK
pinter gadget. Nah, memiliki potensi membawa perubahan dan memajukan masyarakat. Tidak suka dibatasi aturan. Ya, ada murid yang uang diatur. Banyak. Ternyata itu bukan salah orang tua atau salah kita atau salah mereka yang lahir. Dia memang sudah ditakdirkan di generasi yang bebas. Dia punya pemikiran, pemikiran yang bebas, pemikiran yang luas. Karena dari kecil sudah disodori teknologi. Dia sudah melihat, dia sudah belajar sendiri dari teknologi yang dia pegang. Nah, terus dia senang berinovasi. Biasanya ada enggak anaknya TK tapi pinter HP, ibunya malah enggak bisa? Banyak. Nah, itu generasi kita. Nah, kita belajar dari sini. Nah, saya itu ada di generasi mana, mendidik anak generasi apa? Bu Ibu ada di generasi apa tadi? X. Bu Ibu ada generasi X, muridnya ada di generasi Alpha. Jadi, apakah ilmu yang diajarkan ke muridnya tetap sama di generasi X yang didapat dari generasi kolonial? Iya, kadang-kadang. Nah, itu ya menyesuaikan. Ya betul, Bu Iji itu adalah guru saya. Guru saya itu. Iya, saya TK sekarang jadi teman. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru saya ya. Nanti semoga ilmu saya yang saya dapatkan berkah ya Bu Iji. Iya. Maka kita karena ada generasi-generasi yang kita ajarkan adalah generasi yang sudah berbeda, maka kita perlu pembaruan pembelajaran. Kita perlu belajar lebih. Kenapa ada PMM ternyata ini? Mengupgrade ilmu kita. Jadi kita harus upgrade ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya ada kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya anak TK itu, kalau di TK saya ikut upacara sama SD. Nah, anak yang tidak memakai atribut itu dihukum. Contoh penghukuman itu seperti patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan paling belakang. Itu namanya menghukum. Terus membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, bu guru kecewa. Jadi ini karena melihat guru kecewa, anak itu merasa bersalah. Ya Allah, guru kecewa, kasihan, gitu. Merasa bersalah dia. Iya. Tapi yang pernah jadi teman, sebagai teman, apa contohnya? Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Kami bersalah, lain kali jangan ya. Terus yang selanjutnya yaitu pemantau. Contohnya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu sebagai pemantau. Suruh cari sendiri melanggar apa, konsekuensinya apa, suruh mencari sendiri, mengoreksi dirinya sendiri. Nah, ini yang jadi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ditanya, oh apa ya kesalahanku? Merasa tidak bersalah ya, kayak lengkap. Iya, ternyata oh iya kasih saya tidak ada. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ditanya, perokok disuruh naik berdiri, berat buri, suruh berdiri sendiri tidak. Kira-kira kalau kamu salah seperti ini, kamu memperbaiki kesalahan ini bagaimana ya? Oh iya, besok lagi saya tidak akan lupa. Insya Allah saya usahakan dari malam saya siapkan. Oh iya, besok dicek lagi. Jadi sebagai manajer itu tidak ada tekanan, tidak menekan anak muridnya, tidak menekan anak didiknya. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, ini yang saya terangkan di depan sudah saya juplik tadi tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Tapi kenapa yang dipakai keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu yang buat siapa? Biasanya kalau peraturan itu yang membuat peraturan itu siapa?
dilibatkan apa tidak? Tidak. Tidak. Tempel aja di tembok gitu ya. Nah, kalau keyakinan kelas sebelum kita tempel, sebelum kita buat bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Misalnya ini peraturan kalau kita pakai helm itu ibu-ibu menganggap sebagai aturan apa keyakinan? Aturan bed ora ditangkap polisi. Ya, berarti itu belum tumbuh dari diri sendiri. Seharusnya kalau tumbuh dari keyakinan kita itu apa? Iya, biar selamat, biar gak kepanasan, biar aman, biar tenang. Iya, biar gak kelilipan. Iya. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Biar bersih, biar tidak terkena penyakit, berarti karena kesehatan. Nah, berarti kita melakukan kegiatan itu karena untuk keselamatan dan kesehatan. Itu yang menjadi keyakinan kita seharusnya, bukan karena peraturan. Kalau peraturan itu nanti ada petugas COVID, nanti saya ditegur, nanti ada Pak Polisi, nanti saya ketangkep. Nah, itu karena peraturan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih luas dari peraturan. Kita buatnya sama-sama dengan muridnya. Berupa pernyataan universal, secara umum universal, dibuat dalam bentuk positif, kata-kata positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi sekolah akan mudah diterapkan, ya, menyesuaikan sekolah masing-masing, ya. Terus menyesuaikan karakter anak, menyesuaikan juga dengan budaya sekolah, budaya lingkungan sekolah, ya. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya yaitu ini ada segitiga restitusi. Nah, ketika ada masalah dengan anak didik kita, salah satu cara untuk mengurai kesalahan, salah satu cara untuk solusi dari masalah itu yaitu menggunakan teori segitiga restitusi. Masih asing atau sudah sering dengar segitiga restitusi? Segitiga biru. Iya kan? Bacanya biru. Iya, segitiga restitusi. Ini salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, tidak menyalahkan siswa. Jadi dari segitiga restitusi itu kita tanya dulu kesalahannya kenapa, alasannya apa. Tidak buru-buru menjustis orang, tidak buru-buru menyalahkan anak. Yang kesamping validasi tindakan yang salah. Semua tindakan itu ada alasannya. Misalnya anak terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa? Misalnya ada orang tuanya masih repot, yang antar tidak ada, atau motornya mogok, ya. Terus yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki keyakinan internal tadi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan saya hari ini. Kira-kira bisa diterima atau bagaimana? Bisa. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Semoga kedepannya khususnya saya menjadi lebih baik dari ilmu-ilmu yang sudah saya baca ini. Walaupun saya merasa tertampar dari tamparan-tamparan itu, semoga menjadikan saya menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih baik lagi dan bisa mengimbaskan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pendapat saya, pengimbasan dari budaya positif ini tadi sangat mengena kepada teman-teman pendidik yang selanjutnya bisa diterapkan di lembaganya masing-masing. Insya Allah setelah ini rekan-rekan pendidik semuanya akan melaksanakan sesuai dari hasil imbasan tadi tentang budaya positif. Selamat untuk CGP Angkatan 7. Semoga sukses dan lancar. Salam CGP. Alhamdulillah setelah mengikuti pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah, hari ini berjalan lancar. Saya bisa mengikutinya dan menurut saya sangat mudah untuk dipahami, dan insya Allah banyak hal yang saya dapatkan yang sekali untuk kami sebagai guru untuk maju dan berkembang dalam melaksanakan pembelajaran. Sukses untuk calon guru penggerak angkatan 7. Monggo.